Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Selamat pagi, Hagios Kids Love Jesus. Terima kasih masih tetap setia di sekolah minggu kelas Daniel. Pertama, Tante mau ngucapin kalian selamat sudah naik ke kelas 3. Yeay, semuanya hebat. Besok di kelas 3 tetap semangat dan tetap setia walaupun masih tetap online. Ya. Hari ini kita mau belajar dari seorang pahlawan yang pernah kita belajar bersama, Hakim kedua Israel. Masih ingat? Yang menggunakan tangan kiri, siapa namanya? Benar, Ehud. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30 menceritakan bagaimana umat Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyerang Israel, bersekutu dengan Bani Amon dan Bani Amalek, membuat Israel kalah. 18 tahun lamanya orang Israel mengalami penjajahan di bawah Raja Eglon. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Ehud kemudian membuat pedang bermata 2 yang panjangnya hampir sehasta, kira-kira 45 cm. Disandangkanlah di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian dia bersama beberapa orang mengirim upeti kepada Raja Eglon. Sampainyalah di sana, ia kemudian menyampaikan upeti kepada Raja Eglon. Adapun Raja Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruh saja pembawa upeti itu pulang. Tapi ia sendiri berhenti. Dan dia bilang kepada Raja, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk Tuhanku ya Raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk dan ia duduk sendirian di atas kamar Raja Ehud. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk Tuhanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduk, dan kemudian apa yang dilakukan? Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal pahanya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga raja itu menjadi jatuh tergeletak dan meninggal. Setelah itu dicabutnya pedang itu, kemudian dia lari meninggalkan raja. Hamba-hamba raja kemudian melihat dan dikiranya raja sedang
ada di kamar mandi. Ternyata apa yang terjadi? Mereka terkejut karena raja sudah meninggal. Sedang Ehud berhasil meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berbahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah itu dia meniupkan sangkakala, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka dan mereka berhasil mengarahkan tentara Moab, berhasil mengarahkan tentara Amon sebanyak kira-kira 10.000 orang Moab. Semuanya tewas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikian pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu selama 80 tahun lamanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa Tuhan telah memilih Ehud. Sebagaimana Tuhan telah memilih Ehud, Tuhan juga memilih adik-adik. Di sini kita melihat Ehud menggunakan tangan kiri. Kadang tangan kiri itu diremehkan, tidak dianggap penting. Tapi tanpa tangan kiri kita menjadi tidak lengkap, tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kadang kita diremehkan, kata kita dikecilkan, dianggap enggak penting. Tapi Tuhan melihat yang berbeda. Tuhan memilih adik-adik, memperlengkapi dan mengangkat lebih tinggi. Tetap berharap kepada Tuhan dan tidak boleh minder. Apapun yang adik-adik miliki, apapun yang adik-adik bisa lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan kelas Daniel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah firman Tuhan meneguhkan kami supaya kami belajar untuk tidak minder, supaya kami tidak takut, supaya kami belajar lebih berani karena kami sudah dipilih oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat mas kita, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu agar nama Tuhan boleh kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.